Seorang pemuda sombong bernama Bagas mencoba laku kejawen agar bisa kaya mendadak. Ia diberi wejangan untuk bertapa di tengah hutan yang memiliki mata air angker. Namun, alih-alih kekayaan, ia justru mengundang kutukan dari penguasa gaib yang menuntut tumbal darah setiap malam Selasa Kliwon. Langit sore di desa Kembangjati selalu kelabu. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, seolah desa ini menolak terang sejak kejadian puluhan tahun silam. Di ujung jalan berbatu yang penuh lumut, seorang pemuda turun dari mobil tua dengan napas berat. Namanya Bagas, lelaki 25 tahun yang dulu tumbuh di desa ini sebelum pindah ke kota untuk mengejar mimpi. Namun mimpi itu kini tinggal puing. Usahanya bangkrut, semua uang lenyap, dan tunangannya pergi dengan laki-laki lain. Dengan satu koper lusuh dan harapan yang hampir mati, Bagas kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan tanpa menoleh. Rumah masa kecilnya masih berdiri, meski catnya mengelupas dan kayunya lapuk dimakan waktu. Ketukan di pintu disambut oleh wanita tua renta, Bu Lastri, ibunya. Matanya basah, namun tidak berkata apa-apa selain, "Masuklah, Nak. Ibumu sudah lama menunggumu." Malam pertama di rumah itu terasa ganjil. Bagas tidak bisa tidur. Di luar, suara jangkrik seperti nyanyian kematian yang tak henti-henti. Tapi ada satu suara yang lebih menusuk, lonceng kecil yang berbunyi 3 kali di kejanghan, diikuti suara lirih seperti seseorang membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Keesokan harinya, Bagas duduk di beranda, mengisap rokok dalam diam. Ibunya datang membawa teh panas, lalu duduk di sebelahnya. "Kalau kamu memang niat bertahan di sini, ada satu orang yang harus kamu temui," kata Bu Lastri pelan. "Siapa?" "Mbah Raga. Beliau tinggal di pinggir hutan. Dulu kamu sering main ke sana waktu kecil, ingat? Dia yang pernah nolong kamu pas demam tinggi. Tapi jangan datang malam-malam, dan jangan pakai baju merah." Bagas tersenyum sinis. "Ibu percaya tahayul itu?" Bu Lastri tak menjawab. Hanya matanya yang menatap lekat-lekat, seperti menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk dikatakan. Bagas akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Raga. Ia menapaki jalan setapak menuju hutan kecil di selatan desa. Hutan itu bernama Alas Banyu Ireng, dinamai dari mata air gelap yang konon tidak pernah kering meski musim kemarau. Di tengah hutan, berdirilah sebuah gubuk reot berdinding bambu dan beratap ijuk. Aroma dupa tercium bahkan sebelum Bagas mengetuk pintu. Dari dalam, suara serak menyapa, "Masuk, Bagas. Sudah kutunggu." Bagas tertegun. Ia belum sempat memperkenalkan diri. Saat masuk, ruangan itu gelap meski matahari masih tinggi. Hanya satu pelita kecil menyala di pojok ruangan, di depan altar dengan sesajen bunga melati dan bubur merah putih. Mbah Raga duduk bersila di tikar pandan. Rambutnya putih panjang, dan tubuhnya kurus seperti batang pohon. "Kamu datang bukan karena ingin pulang. Kamu datang karena hatimu hampa. Dan kamu tahu, hanya jalan ini yang tersisa. Saya ingin hidup saya kembali. Saya sudah kehilangan segalanya," kata Bagas. Mbah Raga mengangguk perlahan. "Tapi harga dari hidup yang kamu minta bukan sembarang harga. Ini bukan pasar, Bagas. Ini lelakon. Kamu tak akan bisa mundur kalau sudah melangkah. Saya siap. Apapun syaratnya." Mbah Raga terdiam lama. Lalu ia membuka kotak kayu tua dan mengeluarkan gulungan kain batik tua. Di dalamnya ada keris kecil, secarik kertas berisi raja, dan sebutir telur ayam kampung yang retak. "Ini permulaan. Malam Jumat ini, kamu harus datang ke pinggir mata air di tengah hutan. Bawa ini semua. Tapi jangan ucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan, apapun yang kamu dengar atau lihat. Kalau saya melanggar..." Mbah Raga menatap Bagas tajam. "Maka roh yang tertidur di sana akan bangun. Dan mereka tidak suka diganggu." Bagas membawa semua itu pulang dengan kepala penuh tanya. Malam pun tiba, dan ia memandangi keris tua itu dalam cahaya remang. Suara lonceng kecil terdengar lagi, 3 kali, sama seperti semalam. Tapi kali ini,
Terdengar juga suara perempuan tertawa lirih dari arah hutan. Dan Bagas, tanpa sadar, tersenyum tipis. Seolah dalam hatinya, ia telah menerima bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam Jumat tiba. Langit menutup dirinya rapat-rapat, tanpa bintang maupun bulan. Bagas melangkah pelan menuju tengah hutan, membawa keris, telur, dan kertas raja dalam tas kecil. Ia mengenakan kain hitam pemberian Mbah Raga, tanpa mengenakan alas kaki, seperti yang diperintahkan. Alas banyu ireng jauh lebih mencekam saat malam. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang ingin meraih tubuhnya. Sesekali angin meniup daun kering hingga menimbulkan bisikan aneh. Namun Bagas tetap diam, mengingat perintah, jangan bicara, apapun yang terjadi. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di mata air. Tempat itu benar-benar seperti cerita orang, airnya hitam pekat, tapi jernih, dan tak berbau. Di tepiannya sudah tersedia sebilah batu besar yang rata, tempat sesaji diletakkan. Bagas meletakkan keris, telur, dan rajah di atas batu. Ia menyalakan dupa kecil, dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Raga, dalam hati. Setelah itu, ia mengeluarkan ayam cemani dari karung. Ayam itu mengeluarkan bunyi aneh, seperti mengerang, seolah tahu nasibnya. Dengan satu gerakan cepat, Bagas menyembelih ayam itu di atas batu. Darah mengucur ke mata air. Tapi air itu tidak memudar, malah bergolak pelan, seakan menerima persembahan. Tiba-tiba kabut turun lebih tebal. Dari dalam air, muncul gelembung-gelembung besar. Bagas mundur 1 langkah. Dupa mendadak padam sendiri. Lalu suara, bukan suara manusia, menggema di seluruh penjuru hutan. Kawula wis krungu. Panjenengan nyuwun opo? Aku sudah mendengar. Apa permintaanmu? Bagas gemetar. Ia tidak boleh bicara. Tapi suara itu menyusup langsung ke pikirannya, seperti menyedot isi hatinya. Aku ingin kaya. Aku ingin kembali punya segalanya. Mata air itu mulai berputar. Darah ayam menyatu dengan air dan menciptakan pusaran gelap. Dari dalamnya, sesosok bayangan muncul. Tinggi, berjubah hitam, wajahnya tertutup kain batik lusuh. Hanya matanya yang menyala merah darah. Bayangan itu menunjuk langsung ke dada Bagas. 10 tumbal. Setiap Selasa Kliwon. Atau nyawamu jadi gantinya. Lalu semuanya gelap. Bagas terbangun di ranjang rumahnya, baju dan kakinya masih kotor tanah. Di sebelah tempat tidur, ada sebuah amplop besar berisi uang tunai, 100 juta rupiah. Tak ada pengirim, tak ada catatan. Hanya bau amis darah yang masih tertinggal di jari-jarinya. Di luar, ayam berkokok meski belum fajar. Dan lonceng kecil berbunyi 3 kali. Malam Jumat tiba. Langit menutup dirinya rapat-rapat, tanpa bintang maupun bulan. Bagas melangkah pelan menuju tengah hutan, membawa keris, telur, dan kertas raja dalam tas kecil. Ia mengenakan kain hitam pemberian Mbah Raga, tanpa mengenakan alas kaki, seperti yang diperintahkan. Alas banyu ireng jauh lebih mencekam saat malam. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang ingin meraih tubuhnya. Sesekali angin meniup daun kering hingga menimbulkan bisikan aneh. Namun Bagas tetap diam, mengingat perintah, jangan bicara, apapun yang terjadi. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di mata air. Tempat itu benar-benar seperti cerita orang, airnya hitam pekat, tapi jernih, dan tak berbau. Di tepiannya sudah tersedia sebilah batu besar yang rata, tempat sesaji diletakkan. Bagas meletakkan keris, telur, dan rajah di atas batu. Ia menyalakan dupa kecil, dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Raga, dalam hati. Setelah itu, ia mengeluarkan ayam cemani dari karung. Ayam itu mengeluarkan bunyi aneh, seperti mengerang, seolah tahu nasibnya. Dengan satu gerakan cepat, Bagas menyembelih ayam itu di atas batu. Darah mengucur ke mata air. Tapi air itu tidak memudar, malah bergolak pelan, seakan menerima persembahan. Tiba-tiba kabut turun lebih tebal. Dari dalam air, muncul gelembung-gelembung besar.
Bagas mundur satu langkah. Dupa mendadak padam sendiri. Lalu suara, bukan suara manusia, menggema di seluruh penjuru hutan. Kawula wis krungu. Panjenengan nyuwun opo? Aku sudah mendengar. Apa permintaanmu? Bagas gemetar. Ia tidak boleh bicara. Tapi suara itu menyusup langsung ke pikirannya, seperti menyedot isi hatinya. Aku ingin kaya. Aku ingin kembali punya segalanya. Mata air itu mulai berputar. Darah ayam menyatu dengan air dan menciptakan pusaran gelap. Dari dalamnya, sesosok bayangan muncul. Tinggi, berjubah hitam, wajahnya tertutup kain batik lusuh. Hanya matanya yang menyala merah darah. Bayangan itu menunjuk langsung ke dada Bagas. 10 tumbal. Setiap Selasa Kliwon. Atau nyawamu jadi gantinya. Lalu semuanya gelap. Bagas terbangun di ranjang rumahnya, baju dan kakinya masih kotor tanah. Di sebelah tempat tidur, ada sebuah amplop besar berisi uang tunai, 100 juta rupiah. Tak ada pengirim, tak ada catatan. Hanya bau amis darah yang masih tertinggal di jari-jarinya. Di luar, ayam berkokok meski belum fajar. Dan lonceng kecil berbunyi 3 kali. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut yang tak pernah benar-benar pergi dari desa. Bagas menyibukkan diri mengatur uang hasil pemberian itu. Ia menyumbang ke masjid, merenovasi rumah ibunya, dan membuka toko kelontong kecil di depan rumah. Orang-orang mulai memujinya sebagai anak muda sukses yang peduli kampung halaman. Namun, tiap kali malam Selasa Kliwon mendekat, Bagas merasa tubuhnya dingin. Suara lonceng itu terus datang. Dan kini, tidak hanya 3 kali. Kadang 4. Kadang 7. Suaranya makin dekat, seolah berbisik di sela daun pintu. Pada suatu malam, Mbah Raga datang ke rumah. Tiba-tiba saja ia muncul di beranda, tanpa suara, tanpa ketukan. Tumbalmu yang pertama sudah diterima. Tapi kau belum menabur abu di tempat yang benar. Kalau roh tidak dipulangkan dengan layak, maka tubuhnya akan gentayangan, mencari jalan pulang sendiri. Apa maksudnya, Mbah? Kuburkan sisa tubuhnya di tanah khusus. Alas Banyu Ireng punya satu petak tanah yang tak pernah kering, tak peduli musim. Di sanalah tempatnya. Malam itu juga, Bagas kembali ke tengah hutan. Ia membawa karung kain berisi sisa tubuh Pak Giman yang ia simpan diam-diam di sumur tua belakang rumah. Bau busuknya menusuk. Tapi Bagas tahu ia tak punya pilihan. Sampai di dalam hutan, Bagas menemukan tanah lembek yang disebut Mbah Raga. Aneh sekali, tanah itu berlendir, tapi tidak berlumpur. Seperti daging yang dikunyah dan diludahkan bumi. Di sana, ia menggali dengan tangan kosong. Darah lama mengering di kuku-kukunya. Ia menaruh tubuh itu, menabur garam hitam, dan membakar rajah di atas batu. Tapi saat api menyala, suara-suara mulai terdengar dari dalam tanah. Embok balekno awaku. Kembalikan tubuhku. Aku durung siap mati. Aku belum siap mati. Salahku opo? Apa salahku? Bagas terdiam. Ia ingin lari, tapi tanah di bawahnya mulai bergerak. Tubuh Pak Giman berguncang, lalu sepasang tangan mencuat dari dalam kubur dan menarik kakinya. Kowe nyegat umurku. Kau memotong umurku. Jerit itu memekakan telinga. Bagas mencabut keris dan menusukkannya ke tanah. Seketika, semuanya diam. Kuburan itu kembali tenang. Tapi dari dalam tanah, suara tangisan anak kecil terdengar lirih, seperti bayi yang tak pernah sempat lahir. Bagas jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Tapi tanah yang barusan ia kubur kini tak lagi lembek. Ia mengeras seperti batu. Tak bisa digali lagi. Seolah menelan semuanya dalam sekali telan. Di kejauhan, sosok berjubah hitam berdiri di balik pepohonan. Menatapnya. Tumbal selanjutnya adalah seseorang yang mengenalmu. Sudah seminggu berlalu sejak Bagas menguburkan sisa tubuh Pak Giman di tanah keramat Alas Banyu Ireng. Sejak itu, langit desa Kembangjati selalu mendung, seperti awan enggan meninggalkan tanah yang mulai menghitam pelan-pelan.
Daun-daun kering berguguran lebih cepat. Suara burung-burung tak terdengar lagi. Desa seakan tercekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bagas kini tak bisa tidur. Setiap malam ia dibangunkan oleh suara tangisan bayi. Tangis itu lirih, seperti berasal dari balik dinding rumah, atau kadang dari kolong tempat tidur. Ia pernah menggedor lemari, membuka setiap sudut kamar, tapi tidak pernah menemukan apa-apa. Hanya suara itu, dan bau amis yang makin lama makin menyengat. Pada malam Jumat Legi, suara itu berubah menjadi jeritan. Jeritan bayi yang dicampur suara perempuan tertawa, cekikikan seperti menggoda dan mengutuk dalam waktu bersamaan. Bagas yang tak tahan akhirnya mendatangi Mbah Raga dengan wajah pucat dan mata cekung. Kenapa sekarang bayi? Siapa dia? Mbah Raga duduk tenang di depan tungku kecilnya, membakar dupa hitam. Itu bukan bayi biasa. Ia bukan anak manusia. Tapi cikal bakal iblis penjaga gerbang tumbalmu. Jika kau mendengarnya menangis, artinya gerbang sudah terbuka sedikit. Gerbang? Gerbang apa? Gerbang antara dunia kita dan mereka yang dilahirkan dari darah pesugihan. Setiap tumbal yang kau berikan adalah satu kunci pembuka. Dan setiap kunci membuka bagian tubuh iblisnya, mata, mulut, kaki, lalu akhirnya rahim. Bagas terdiam. Napasnya bergetar. Jadi, suara bayi itu? Mbah Raga menatapnya lekat-lekat. Itu suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang sedang dibidani iblis. Malam itu, Bagas kembali ke rumahnya dalam kebisuan. Tapi kali ini ia tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah dengan keris di tangan dan dupa menyala. Tapi menjelang tengah malam, lampu padam sendiri. Rumah menjadi gelap gulita. Dalam gelap, Bagas mendengar suara kelambu ditiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Suara lonceng kecil berbunyi. Pelan, tapi terus-menerus. Lalu, di pojok ruangan, muncul kelambu merah tergantung di udara, padahal tak ada tiang atau gantungan. Di dalamnya, ada bungkusan kain putih. Tangisan bayi terdengar makin jelas dari dalam bungkusan itu. Dengan tangan gemetar, Bagas melangkah mendekat. Tapi sebelum ia menyentuh kelambu, suara keras memecah udara. Jangan sentuh dia kalau kau belum siap jadi bapaknya. Suara itu datang dari sosok perempuan berambut panjang yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Wajahnya cantik tapi pucat, bibirnya merah darah, dan matanya hitam pekat. Ia mengenakan kebaya kuning lusuh. Siapa kamu? Bagas mundur ketakutan. Perempuan itu tersenyum sinis. Namaku Ranti. Aku ibunya. Dan kau, Bagas, kau yang membantu melahirkannya dari perjanjian pesugihanmu. Kau sudah sah menjadi bapaknya. Tangisan bayi berubah jadi tawa kecil yang serak. Bungkusan kain putih itu bergoyang sendiri, seperti ada yang menimang. Dari celah kelambu, muncul tangan kecil yang tak seperti tangan manusia. Jarinya panjang-panjang dan berwarna keabu-abuan. Kukunya tajam, dan kulitnya seperti kulit ular yang baru menetas. Bagas berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia berlari keluar rumah, tapi semua pintu tak bisa dibuka. Jendela tertutup rapat. Ia berbalik dan mendapati Ranti sudah berdiri di depan hidungnya. Kalau kau menolak bayi itu, maka dia akan menempel pada rahim perempuan yang paling dekat denganmu. Siapa kira-kira perempuan itu, HM? Bagas langsung teringat ibunya. Bu Lastri. Perempuan satu-satunya yang ada di rumah ini selain dirinya. Tidak. Jangan sentuh ibu. Ranti tertawa, lalu menghilang dalam asap hitam. Keesokan paginya, Bu Lastri ditemukan pingsan di dapur. Saat siuman, ia berkata melihat bayi merangkak masuk ke dalam perutnya lewat pusar. Sejak itu, perutnya membesar seperti sedang hamil 7 bulan. Padahal usianya sudah hampir 70. Bagas menangis. Tapi air matanya tak bisa menghapus jejak yang sudah ia buat. Ia tahu, bayi itu tidak akan berhenti menangis sampai rahim ibunya benar-benar menjadi tempat tinggal. Dan jika itu terjadi, maka gerbang berikutnya akan terbuka. 3 hari setelah perut Bu Lastri membesar secara tak wajar,
Desa Kembangjati kembali diguncang peristiwa ganjil. Kali ini bukan hanya tangisan bayi atau suara-suara aneh di malam hari, melainkan penemuan sebuah kendi tua di pinggir sumur belakang rumah Bagas. Kendi itu tertutup rapat dengan kain mori yang diikat benang merah. Bagas menemukannya saat hendak membuang abu dupa. Awalnya ia mengira kendi itu hanyalah peninggalan lama yang terbawa banjir. Namun begitu tangan kirinya menyentuh leher kendi, hawa dingin menjalar dari ujung jari hingga tengkuk. Detak jantungnya langsung melambat, dan sekelebat bayangan hitam melintas di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, Bagas membawa kendi itu ke dalam rumah. Namun sesaat setelah kendi diletakkan di atas meja, kain morinya terbuka sendiri. Uap hitam keluar perlahan dari dalamnya. Suara mendengus lirih terdengar, seperti seseorang yang sedang tidur berat, diselingi helaan napas panjang yang janggal. Bagas yang panik segera menghubungi Mbah Raga. Tak sampai 1 jam, lelaki tua itu sudah duduk di depan kendi, wajahnya serius. Ia tak berkata apapun selama beberapa menit. Hanya menatap kendi seolah sedang membaca sesuatu. "Bagas, kau tahu ini apa?" Bagas menggeleng. "Tadi pagi muncul begitu saja. Saya enggak buka. Tiba-tiba, begini." Mbah Raga mengangguk pelan, lalu membuka saku jaket lusuhnya. Ia mengeluarkan segenggam garam kasar dan menghamburkannya mengelilingi kendi. Setelah itu, ia menaburkan kembang setaman ke atas tutup kendi, lalu membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Nadanya lirih, tapi menggetarkan dada. Tak lama, uap dari dalam kendi berubah warna jadi merah kehitaman. Bau anyir seperti darah lama menguar. Dan, perlahan, dari dalam kendi itu, muncullah sesuatu. Sebuah kepala manusia. Wajahnya rusak, kulitnya terkelupas, namun mata kanannya masih terbuka, menatap tajam ke arah Bagas. Rambutnya panjang, sebagian menggumpal dengan darah kering. Lidahnya menjulur keluar seperti dicekik. Bagas mundur terhuyung, nyaris muntah. "Jangan panik," kata Mbah Raga dengan suara dingin. "Kepala ini adalah pesan dari mereka yang kau tumbalkan." "Tetapi ini kepala siapa?" Mbah Raga tidak menjawab langsung. Ia merogoh kantongnya lagi dan mengeluarkan secarik kertas usang. Setelah membaca mantra singkat, kertas itu terbakar sendiri di telapak tangannya. Asapnya membentuk huruf-huruf di udara, wajah pertama dari 7 yang akan datang. "Ini baru awal," bisik Mbah Raga. "Kendi ini adalah wadah karma. Setiap orang yang kau jadikan tumbal akan meninggalkan bagian tubuhnya di dunia. Mereka tidak pergi. Mereka tinggal. Mereka menunggu." Bagas jatuh terduduk. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia mulai merasakan napasnya sesak, seperti ada tali yang mencekik dari dalam. Kenapa harus kepala? Kenapa bukan kaki atau tangan? Karena kepala adalah tempat niat. Dan setiap niat busuk akan kembali menagih pemiliknya. Sejak hari itu, kendi tersebut tidak bisa dipindahkan. Bagas sudah mencoba menguburnya, membuangnya ke sungai, bahkan menghancurkannya dengan palu. Namun keesokan paginya, kendi itu selalu kembali berada di tempat semula. Di atas meja ruang tengah, masih berisi kepala yang sama. Bu Lastri yang melihatnya untuk pertama kali langsung pingsan. Ketika sadar, ia mulai bicara dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya berat, seperti lelaki tua, berkata dalam bahasa yang tak dipahami siapapun kecuali Mbah Raga. Dia yang pertama menolak, akan jadi yang pertama membusuk. Mbah Raga menutup mata Bu Lastri dengan kain putih, lalu meminta Bagas memindahkannya ke rumahnya sementara waktu. Malam itu, Bagas tidur sendirian di rumah. Kendi masih di meja. Angin tak berhenti meniup gorden. Lampu berkedip-kedip seperti kehabisan tenaga. Dan saat Bagas hendak menutup mata, suara dari dalam kendi terdengar. Suara kepala itu berbicara. "Bagas, giliranmu sebentar lagi. Wajahku akan menjadi wajahmu." Hujan turun sejak sore. Deras. Menyapu tanah pekarangan rumah Bagas hingga menjadi lumpur yang lengket. Langit seolah ingin menenggelamkan seluruh desa. Dan di tengah-tengah malam yang pekat itu,
Suara langkah kaki berderak di luar rumah. Bukan satu pasang, tapi dua, lalu tiga. Seperti rombongan yang berjalan berbaris. Bagas mengintip dari celah jendela. Tak ada siapapun di luar. Tapi suara langkah terus terdengar. Melingkar mengelilingi rumahnya. Kadang disertai suara cekikikan pelan. Suara perempuan. Ranti? Namun yang muncul bukanlah sosok Ranti. Melainkan suara berat dari dalam kendi. Mereka datang. Kau harus ke pohon itu. Sekarang. Bagas tahu pohon yang dimaksud, pohon beringin tua di tengah desa. Pohon keramat yang dilarang didekati setelah maghrib. Tempat itu dulu adalah lokasi eksekusi para pemberontak zaman kolonial. Konon, banyak roh penasaran yang masih bergentayangan di sana. Meski takut, Bagas merasa kakinya seperti digerakkan paksa. Ia mengenakan jaket dan sandal, lalu berjalan dalam hujan deras tanpa payung. Langkah kakinya menimbulkan cipratan lumpur, tapi ia tidak peduli. Sesuatu memanggilnya, menariknya. Pohon beringin itu menjulang tinggi. Batangnya hitam, lumut menempel tebal di sisi utara. Di bawahnya ada akar menjalar seperti ular. Dan malam itu, seseorang berdiri di sana. Perempuan. Wajahnya tidak asing. Tapi juga tidak bisa dikenali jelas. Ia mengenakan kain jarit dan kebaya basah. Rambutnya panjang menjuntai sampai lutut, meneteskan air hujan bercampur darah. Matanya kosong. Tak ada bola mata. Hanya lubang hitam yang dalam. Bagas, katanya, suaranya serak seperti habis berteriak seharian. Siapa kau? Bagas mundur selangkah. Namaku Lestari. Aku yang kau abaikan di antara doa-doa pesugihanmu. Kau lupa menyebut namaku di antara nama-nama korban. Bagas membeku. Nama itu? Lestari. Ia adalah perempuan muda dari dusun sebelah yang hilang 3 minggu lalu. Terakhir terlihat naik ojek menuju desa Kembangjati, lalu tak pernah kembali. Kau juga tumbalku? Perempuan itu tidak menjawab. Ia melangkah pelan, tangannya menyentuh akar pohon. Saat jari-jarinya menyentuh kulit kayu, terdengar suara lirih seperti bayi yang merintih, lalu berubah menjadi teriakan histeris dari dalam tanah. Lestari, aku minta maaf. Bagas bersujud, lututnya terbenam dalam lumpur. Tapi perempuan itu hanya tersenyum tipis. Maafmu tidak membatalkan perjanjian. Tapi bisa menunda kematianmu. Dari balik tubuhnya, muncullah wajah-wajah lain. Belasan perempuan. Semuanya rusak, compang-camping. Ada yang tanpa kepala, ada yang menggantung lidahnya, ada pula yang tertawa sambil menusuk-nusuk perut sendiri dengan ranting pohon. Mereka berbaris mengelilingi Bagas. Ini barisan tumbalmu. Mereka menanti bagian tubuhnya kembali. Dan satu-satunya jalan adalah melalui tubuhmu. Bagas menjerit. Tapi ia tidak bisa lari. Tubuhnya kaku. Lestari melangkah mendekat, lalu menempelkan telapak tangan dinginnya ke dada Bagas. Seketika itu juga, dada Bagas berdenyut seperti akan meledak. Ia melihat kilasan-kilasan wajah para korban. Mereka semua datang. Menuntut. Namun di tengah-tengah kekalutan itu, muncul suara baru dari arah barat pohon. Seorang wanita tua mengenakan jubah hitam muncul dari balik kabut. Ia membawa kendi yang mirip dengan kendi di rumah Bagas, namun ditutup rapat dengan daun pisang kering. Cukup, teriaknya. Semua roh perempuan itu mundur. Termasuk Lestari. Mereka berbisik satu sama lain, seolah takut kepada sosok wanita tua itu. Bagas mengenalnya. Itu Nini Rengganis. Dukun tua dari kampung tetangga yang katanya sudah meninggal 7 tahun lalu. Nini, kenapa mereka mengejarku? Nini Rengganis menatapnya dingin. Karena kau melewati batas. Pesugihan alas Banyu Ireng hanya boleh menelan 3 tumbal. Tapi kau sudah memberi 5. Sekarang gerbang yang harusnya hanya terbuka sebagian, mulai menganga penuh. Aku harus bagaimana? Kau harus menutup gerbang itu, dengan kepala dari keturunanmu sendiri. Apa? Antara bayi yang sekarang di perut ibumu,
atau anakmu sendiri yang akan lahir 7 malam lagi? Bagas gemetar. Ia belum pernah tidur dengan perempuan, setidaknya yang ia ingat. Tapi ketika Nini Rengganis menyebut, anak yang akan lahir 7 malam lagi, ia langsung teringat mimpi aneh yang terjadi di malam pertama ia memulai pesugihan. Mimpi tidur bersama Ranti di altar batu hitam. Nini Rengganis menyerahkan kendi pada Bagas. Tentukan. Atau semua perempuan yang kau korbankan akan hidup kembali dalam tubuh ibumu. Lestari dan para roh perempuan lainnya tertawa nyaring, lalu menghilang ke dalam akar pohon. Dan Bagas berdiri di sana, menggigil, dengan kendi di tangan. 7 malam telah berlalu sejak Nini Rengganis pingsan di tengah ritual. Namun, setelah ia sadar, matanya bukan lagi mata nenek renta, melainkan tatapan tajam penuh rahasia dari masa lalu. Suaranya berubah. Bahasa yang digunakan bukan lagi Jawa halus sehari-hari, tapi seperti mantra-mantra kuno yang membuat udara di sekeliling menjadi berat. Bagas dan Dira, meski diliputi rasa takut, mengikuti instruksi dari sosok yang kini menghuni tubuh Nini Rengganis. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Lembar Arum, dukun perempuan zaman Mataram yang telah dikutuk dan terperangkap dalam dimensi kegelapan setelah mencoba membangkitkan gerbang arwah demi kesaktian. Untuk menutup gerbang yang telah terbuka, kalian harus menyiapkan sesaji 7 malam. 7 malam berturut-turut tanpa gagal. Jika 1 malam terlewat, maka semua pengorbanan akan sia-sia. Bagas menelan ludah. Di tangan mereka ada daftar sesaji, bubur merah putih di malam pertama, kepala ayam cemani malam kedua, dan seterusnya hingga malam ke-7. Darah manusia yang bersedia mengorbankan dirinya secara sukarela. Dira yang tadinya skeptis, mulai mengalami gangguan aneh. Di malam ketiga, tubuhnya mendadak kaku seperti kayu setiap kali waktu maghrib tiba. Matanya berkedip sendiri, dan bayangan perempuan tua selalu berdiri di balik pintu kamarnya, hanya menghilang setelah Dira mengucap doa. Pada malam keempat, saat mereka menanam sesaji berupa jantung kambing di bawah pohon randu alas, tanah bergerak sendiri. Seekor ular sebesar lengan orang dewasa melingkar di sekitar sesaji, lalu menelan jantung itu bulat-bulat dan pergi tanpa jejak. Mereka mulai menerimanya, kata Nini Rengganis, suaranya berat seperti 2 orang berbicara bersamaan. Namun, saat malam ke-6 tiba, mereka menghadapi gangguan yang lebih besar. Malam itu, sesaji harus diletakkan di atas gentong tua peninggalan leluhur yang terkubur di balik pemakaman desa. Gentong itu tak boleh disentuh tangan telanjang, dan harus dituangi minyak kelapa hijau. Dira yang membawa minyak itu, tiba-tiba berteriak. Di dalam pemakaman, ia melihat sesuatu, tubuh ayahnya, berdiri tanpa kepala, memanggil namanya. Bagas mencoba mendekat, tapi tubuhnya didorong angin kuat hingga terguling ke kuburan terbuka. Di dalam lubang itu, Bagas melihat kendi merah, kendi pertama yang dulu menghilang. Namun, kendi itu kini kosong, dan dari dalamnya keluar suara bayi menangis. Jangan diganggu. Itu suara penuntut, ucap Nyai Lembar Arum, kini berdiri di pinggir makam tanpa jejak kaki. Penyesalan dari perjanjian masa lalu akan mencoba menggagalkan sesajimu. Tetap fokus. Akhirnya, dengan tubuh gemetar dan mata penuh air mata, Dira menuangkan minyak hijau ke dalam gentong. Suara raungan terdengar dari bawah tanah, diikuti angin dingin yang menusuk tulang. Namun, mereka berhasil melewati malam ke-6. Tinggal 1 malam lagi. Malam ke-7. Yang terakhir dan paling mengerikan, sesaji darah manusia yang ikhlas. Bukan korban, bukan tumbal paksaan. Darah orang yang bersedia memberikan hidupnya demi menutup gerbang kematian. Bagas sadar, tak ada orang yang akan dengan sukarela melakukan itu. Kecuali dirinya sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, ia duduk diam di samping kendi pertama yang kini kembali utuh. Ia mengingat suara anaknya. Ia ingat bagaimana semuanya dimulai dari keputusannya. 1 malam terkutuk ketika ia meminta bantuan di bawah bulan merah, agar anaknya bisa hidup kembali. Ia tahu, ini semua karena kesalahannya. Kalau darah yang diminta adalah darah yang membuka gerbang pertama, maka aku yang harus mengakhirinya,
gumamnya. Dira mencoba menghentikannya, tapi Bagas hanya tersenyum. Maaf, Dir. Lelakon ini harus selesai. Malam ketujuh akan segera tiba. Dan Bagas sudah menyiapkan dirinya sebagai sesaji terakhir. Petir membelah langit. Air hujan menggenang hingga betis. Bagas mematung di ambang pintu, menatap sosok perempuan dengan perut besar yang mengaku sebagai Ranti. Tapi ini mustahil. Ranti sudah lama menghilang. Dan kepala di dalam kendi, bukankah itu miliknya? Namun, mata perempuan itu memancarkan keteduhan yang akrab. Senyum yang sama seperti dulu saat mereka masih sering berdua di pelataran masjid kampung. Tapi kali ini, senyumnya menyimpan duka dan ancaman. Gerbangnya sudah terbuka, Bagas, ucap Ranti lirih. Jika kau tak selesaikan malam ini, mereka semua akan keluar. Bagas memandangi kendi di tangannya. Cairan di dalamnya bergelembung. Asap tipis keluar dari sela-sela penutupnya, seperti napas panas dari sesuatu yang sedang terkurung dan geram. Di kejauhan, suara tangisan mulai terdengar. Bukan satu, tapi puluhan. Suara bayi, suara perempuan, suara jeritan laki-laki. Semua mengarah dari alas Banyu Ireng. Ia tak punya pilihan. Ia membawa kendi itu ke tengah hutan, ditemani Ranti. Jalan setapak berubah menjadi licin, kabut pekat menutupi pandangan. Di setiap langkah, suara-suara makin dekat. Sesosok tubuh menggantung di atas dahan, memandang Bagas tanpa kepala. Di sampingnya, seorang bocah menangis sambil membawa jantung yang masih berdetak. Jangan berhenti, bisik Ranti. Mereka sampai di sebuah batu besar, tempat pertama kali Bagas dikukuhkan dalam perjanjian. Batu itu kini berdenyut seperti daging. Hangat dan basah. Di depannya, tanah merekah, membentuk lubang yang dalam, gelap, dan menganga seperti mulut raksasa. Masukkan kepala itu, Bagas. Sekarang. Bagas ragu. Ia ingin menanyakan siapa sebenarnya perempuan ini. Jika Ranti hidup, lalu kepala di dalam kendi milik siapa? Tapi suara dari dalam tanah memanggil, menyebut namanya, meminta dipenuhi. Kalau kau tidak menutup gerbang ini, anak kita akan lahir dalam keadaan tak utuh, ujar Ranti. Ia akan jadi wadah, bukan manusia. Tangannya gemetar saat membuka penutup kendi. Kepala itu terangkat sendiri, melayang. Mata yang dulu kosong kini menatap langsung ke matanya. Bibir kepala itu bergerak, dan mengucapkan satu kata. Kembalikan. Dengan teriakan putus asa, Bagas melempar kepala itu ke dalam mulut tanah. Tanah berguncang hebat. Api keluar dari celah-celah tanah, membakar pohon di sekeliling. Langit menjadi merah. Suara-suara dari alam gaib menjerit kesakitan. Gerbang mulai menutup. Tapi tiba-tiba, tubuh Ranti kejang. Ia jatuh ke tanah, menggeliat. Perutnya robek perlahan, seperti disayat dari dalam. Bagas mencoba mendekat, tapi ada kekuatan tak kasat mata menahannya. Dari perut Ranti, sesuatu merayap keluar. Bukan bayi, tapi makhluk kecil berkulit hitam, bertanduk, bermata tiga. Ia menjerit, lalu tertawa. Makhluk itu berjalan ke arah Bagas. Terima kasih, ayah. Bagas terpaku. Ranti menghilang, tubuhnya hancur menjadi debu. Makhluk kecil itu memeluk kaki Bagas, dan tiba-tiba tubuh Bagas membeku. Ia tak bisa bergerak. Di matanya, dunia berubah. Ia berada di tempat lain. Dunia yang kering, merah, penuh tangisan dan darah. Makhluk itu memanjat punggungnya, lalu berbisik ke telinganya. Gerbang yang satu lagi, belum ditutup. Dalam pandangan kabur, Bagas menyadari, kendi itu hanya satu dari dua. Ada kendi lain yang disembunyikan Nini Rengganis. Dan kini, ia harus mencari kendi kedua sebelum semuanya terlambat. Langit kembali cerah. Tapi tanah alas Banyu Ireng tetap panas. Dan langkah Bagas kini tak lagi sendiri. Anak itu, makhluk itu, mengikutinya. Sambil terus memanggilnya. Bapak, Bapak, ayo pulang. Bagas berjalan menyusuri jalan tanah yang kering di pinggir alas Banyu Ireng. Di pundaknya,
makhluk kecil berkulit legam terus berceloteh, menyebut dirinya sebagai waras. Tapi tak ada yang waras dari tawa kecil dan cakar-cakar tajamnya yang sesekali menggores bahu Bagas. Tujuan mereka jelas, mencari kendi kedua. Nini Rengganis pernah berujar dalam tidurnya, dengan suara yang bukan miliknya, bahwa kendi kedua disembunyikan di bawah tanah rumah sesepuh desa lama yang telah tenggelam dalam lumpur hitam. Rumah itu milik Ki Sukma Reksaningrat, seorang dukun sakti zaman penjajahan yang katanya menutup gerbang pertama dengan nyawanya sendiri. Namun, jika gerbang pertama sudah kembali terbuka, maka yang kedua akan menyusul. Dan kendi itu adalah satu-satunya segel terakhir. Perjalanan membawa Bagas ke tengah rawa hitam. Bekas desa yang tenggelam itu kini hanya tersisa satu atap rumah yang menyembul dari permukaan lumpur. Disinilah tempatnya. Waras meloncat dari pundaknya, menggali dengan kukunya sendiri. Tanah memuntahkan bau bangkai dan bunga busuk. Tak lama, sebuah peti kayu tua muncul. Di dalamnya, kendi kedua. Warnanya merah darah, dengan ukiran wajah manusia menangis di sekelilingnya. Begitu kendi itu diangkat, bumi gemetar. Kabut hitam menyelimuti langit. Suara gamelan terdengar dari arah timur, mengiringi pawai arwah yang keluar dari tanah. Mereka tak marah. Mereka menangis. Waras tersenyum lebar, lalu tubuhnya berubah besar. Bertanduk dua, bersayap sobek. Ia menunduk ke arah Bagas. Kau pikir aku anakmu? Aku hanya tubuh pinjaman. Anakmu sudah jadi bagian dari kami sejak kau mengabulkan doa pertamamu. Bagas terdorong ke belakang. Kendi di tangannya berguncang hebat. Darinya keluar suara perempuan menjerit. Ranti, bebaskan aku, Bagas. Jangan ulangi kesalahan itu. Ia ingin memecahkan kendi, tapi Waras menyeringai. Pecahkan, dan arwah dalamnya akan bergabung denganku. Simpan, dan kau akan terus diburu. Bagas bingung. Tapi kemudian ia menoleh ke langit. Cahaya tipis muncul. Sosok tua berjubah putih berdiri di batas rawa. Ki Sukma. Wujudnya samar, tapi sorot matanya kuat. Tutup gerbangnya dari dalam. Hanya orang yang pernah membuat perjanjian yang bisa menguncinya lagi. Bagas tahu, maksudnya ia harus mati. Dengan napas tertahan, ia buka penutup kendi dan meminumnya. Cairan panas itu seperti logam cair, membakar tenggorokannya. Tubuhnya kejang. Waras menjerit. Kau bodoh. Tapi semua sudah terlambat. Jiwa Bagas melayang. Ia terbang ke dalam tanah, ke dunia lain. Di sana, lautan api dan tangis menyambutnya. Tapi di tengahnya, ia lihat pintu. Gerbang kedua. Bagas berdiri di depannya, lalu menyatu dengan pintu itu. Segel hidup. Tubuhnya terkunci abadi, menjadi palang bagi para arwah. Di dunia nyata, tubuh Bagas hancur jadi abu. Waras menghilang. Kabut lenyap. Langit kembali biru. Namun, jauh di tengah alas banyu irem, sebuah kendi ketiga muncul dari dalam lumpur. Tak diketahui siapa yang meletakkannya. Dan di permukaannya, ukiran wajah bayi, sedang tertawa. Lelakon Bagas telah berakhir. Tapi cerita ini baru saja dimulai. Tamat.